Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Seria Ramadanti dengan NIM D1A2109195. Saya dari kelas reguler A konversi pagi RC, mahasiswi Universitas Al-Ghifari. Di sini saya akan menyampaikan mengenai toharoh. Pengertian toharoh. Toharoh merupakan ciri terpenting dalam Islam yang berarti bersih dan sucinya seseorang secara lahir dan batin. Dalam Kamus Bahasa Arab, toharoh berasal dari kata toharoh secara bahasa atau etimologi berarti membersihkan dan mensucikan. Menurut istilah atau terminologi bermakna menghilangkan hadas dan najis. Toharoh berarti bersih dan terbebas dari kotoran atau noda, baik yang bersifat hissi atau terlihat seperti najis yaitu air seni atau lainnya, atau yang bersifat maknawi seperti aib atau maksiat. Sedangkan secara istilah adalah menghilangkan hadas dan najis yang menghalangi pelaksanaan sholat dengan menggunakan air atau yang lainnya. Dengan demikian, toharoh adalah bersih dan suci dari segala hadas dan najis, atau dengan kata lain, membersihkan dan mensucikan diri dari segala hadas dan najis yang dapat menghalangi pelaksanaan ibadah seperti sholat atau ibadah lainnya. Kemudian dasar hukum. Toharoh hukumnya ialah wajib berdasarkan penjelasan Al-Quran ataupun hadis. Adapun dasar hukum dalam Al-Quran adalah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Berdasarkan bunyi ayat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar dalam melaksanakan ibadah kondisi tubuh atau badan harus bersih dan suci dari segala kotoran baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Suci yang dimaksud tidak hanya pada badan saja, tetapi juga suci dari seluruh pakaian, tempat, dan yang lainnya. Sebagaimana berdasarkan Al-Quran surah Al-Muddatsir ayat 4 yang memiliki arti, dan pakaianmu bersihkanlah. Selain itu, menjaga kesucian merupakan hal yang disenangi dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mendapatkan ampun darinya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abu Malik Al-Asy'ari, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, membersihkan adalah sebagian daripada iman. Berdasarkan hadis di atas, semakin jelas bahwa toharoh sangat penting dalam agama Islam, bahkan toharoh adalah setengah dari iman. Dalam artian, bahwa bila urusan seseorang mengenai kesucian itu baik, maka imannya baik. Dan sebaliknya, jika seseorang tidak memperhatikan kesucian, maka kualitas imannya sangat dipertaruhkan. Kesucian yang dimaksud di atas meliputi kesucian jasmani dan rohani. Alat toharoh.
Dalam bertoharoh ada dua hal alat yang dapat digunakan, yaitu yang pertama air. Air yang dapat digunakan untuk bersuci ialah air mutlak. Air mutlak yaitu air yang suci dan mensucikan, yakni air yang masih murni dan belum atau tidak tercampuri oleh sesuatu, yaitu najis. Contoh air ini yaitu ada air laut, air telaga. Jenis air ini tergolong suci dan mensucikan sehingga air tersebut dapat dipakai bersuci. Kemudian air sungai. Air sungai adalah air yang berjumlah banyak dan tergolong suci dan mensucikan sehingga dapat dipakai bersuci. Kemudian ada air hujan. Selanjutnya ada air salju. Air salju atau air es adalah air yang dapat dipakai bersuci sebab jenis air ini tergolong suci dan mensucikan. Kemudian air embun. Air embun termasuk air yang dapat dipakai bersuci sebab air tersebut tergolong suci dan mensucikan. Kemudian air mata air atau air zam-zam. Air ini termasuk air yang suci dan mensucikan sehingga dapat digunakan untuk bersuci. Kemudian selanjutnya ada air yang berubah karena lama tidak mengalir. Air jenis ini disebabkan karena tempatnya tercampur dengan sesuatu yang memang tidak bisa dipisahkan dari air itu sendiri, seperti lumut atau daun yang berada di permukaan air. Dalam hal ini, para ulama telah bersepakat menyebutnya sebagai air mutlak. Kemudian, dan yang selain air mutlak, itu air, contohnya yaitu air yang tercampur oleh sesuatu yang suci. Air dalam jumlah yang banyak apabila berubah warnanya karena tidak mengalir. Kemudian ada air mustamal, yaitu air yang sudah terpakai atau terjatuh dari anggota badan orang yang berwudu. Kemudian ada air yang terkena najis. Menurut kesepakatan ulama, jika air banyak yang terkena najis mengalami perubahan, baik berubah rasa, warna maupun baunya, maka air tersebut tidak boleh digunakan untuk bersuci. Sebaliknya, apabila air tersebut tidak mengalami perubahan, yaitu rasa, warna, dan bau, air ini tetap suci dan mensucikan. Kemudian, air yang banyak yaitu adalah air yang jumlahnya mencapai 2 kulah atau 321 liter. Kemudian, dan air yang tidak diketahui kedudukannya. Hal ini berdasarkan pada kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan suatu perjalanan pada malam hari, di mana beliau dan para sahabat melewati seseorang yang tengah duduk di pinggir kolam yang berisi air. Kemudian Umar bertanya, apakah ada binatang buas yang minum di kolammu ini pada malam hari? Maka Rasulullah berkata, wahai pemilik kolam, jangan engkau beritahukan kepadanya, yaitu Umar, karena itu suatu hal yang keterlaluan atau mempersulit diri sendiri. Air jenis ini seperti air yang berada di jalanan atau di suatu tempat yang tidak diketahui kesuciannya, maka air tersebut tetap suci. Sebab Allah tidak membebani seseorang untuk mencari hakikat air tersebut. Kemudian, yang kedua, tanah yang suci di atas bumi, pasir, batu, dan tanah berair. Kemudian macam-macam toharoh. Yang pertama ada toharoh hakikiyah. Toharoh hakikiyah yaitu bersuci dari najis. Najis merupakan sesuatu yang kotor, baik dari bendanya maupun sifatnya, yang dapat menghalangi kita dalam beribadah seperti sholat, tawaf, dan lain-lain. Kedua, toharoh hukumiyah.
Toharoh hukumiyah yaitu bersuci dari hadas. Hadas merupakan suatu keadaan yang tidak suci pada diri seseorang yang diakibatkan oleh hal-hal tertentu. Kemudian tingkatan najis. Tingkatan najis yaitu ada 3. Yang pertama ada najis mukhaffafah atau najis ringan. Kedua najis mutawasitah yaitu najis pertengahan. Dan yang ketiga najis mukhalazah yaitu najis berat. Kemudian jenis-jenis najis ada 10. Yang pertama ada bangkai, kedua darah, ketiga babi, keempat muntah kencing dari kotoran manusia, 5 air madzi dan wadzi, keenam mani, ketujuh kencing dan kotoran binatang yang tidak halal untuk dimakan, ke-8 al-jalallah, 9 kamar, 10 anjing. Kemudian tingkatan najis. Yang pertama ada najis mukhaffafah atau najis ringan. Najis mukhaffafah disebut najis ringan karena cara membersihkannya sangat ringan. Tidak perlu najis itu sampai hilang, cukup dilakukan secara sederhana, seperti dengan memercikannya dengan air, dan najis tersebut akan berubah menjadi suci. Kedua, yaitu najis mutawasitah atau najis pertengahan. Najis mutawasitah disebut najis pertengahan karena posisinya berada di tengah-tengah antara najis ringan dan najis berat. Untuk mensucikan najis ini cukup dihilangkan secara fisik ain najisnya, hingga 3 indikatornya sudah tidak ada lagi. 3 indikatornya ini yaitu adalah warna, rasa, dan aroma. Kemudian yang ketiga, najis mukhalazah, yaitu najis berat. Najis mukhalazah disebut najis berat karena cara membersihkannya tidak cukup dengan menghilangkan najisnya dengan mengalirkan air, akan tetapi harus dibersihkan dengan mengalirkan air ke anggota badan yang terkena najis sebanyak 7 kali dan dengan dicampur tanah. Kemudian toharoh yang berkenaan dengan badan. Toharoh jenis ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama istinja, kedua toharoh kubra yaitu mandi wajib, ketiga toharoh sugrah yaitu wudhu, dan yang keempat pengganti keduanya dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan keduanya, yaitu untuk melakukan mandi dan wudhu. Maka dilakukanlah dengan cara yaitu tayamum. Pertama istinja. Secara bahasa, kata istinja berasal dari bahasa Arab yang artinya menghilangkan kotoran. Secara istilah, kata istinja memiliki beberapa makna seperti menghilangkan najis dengan air, menguranginya dengan semacam batu, penggunaan air dan batu, menghilangkan najis yang keluar dari kubul dan dubur. Kemudian mandi wajib. Mandi wajib merupakan proses pembersihan fisik yang sifatnya wajib bagi seorang muslim. Tujuannya untuk membersihkan tubuh dan mensucikan diri kembali dari hadas besar. Ketika setelah junub selesai haid dan nifas, seseorang harus mandi wajib sebelum melakukan ibadah sholat. Mandi wajib bukan hanya sekadar mandi biasa, akan tetapi mandi wajib ini memiliki tata cara dan amalan yang harus dilakukan. Selanjutnya, wudhu. Secara bahasa berasal dari kata wadhaan yang artinya hasan atau bagus, dan bahjah yang artinya indah atau elok. Secara istilah yaitu sebuah nama ibadah yang menunjukkan pekerjaan dengan cara menggunakan air pada anggota badan tertentu disertai dengan niat. Kemudian selanjutnya tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib yang seharusnya menggunakan air bersih dapat digantikan dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih. Alat tayamum adalah tanah suci yang ada debunya,
seperti pasir halus, pecahan batu halus, dan dilarang tayamum dengan tanah berlumpur, bernajis, atau tanah besar yang berkepal-kepal. Apabila sudah tersedia air, maka seseorang tidak diwajibkan mengulang sholatnya. Namun, untuk menghilangkan hadas, seseorang harus tetap mengutamakan air daripada tayamum. Kemudian manfaat toharoh ada 3. Yang pertama yaitu mendorong seseorang untuk selalu suci, yaitu bersih baik dirinya, pakaiannya, tempat yang digunakannya, makanan yang dimakannya, minuman yang diminumnya, bahkan jiwanya. Kemudian, kebersihan dan kesucian itu akan lebih banyak memungkinkan seseorang selalu sehat dan terhindar dari penyakit. Kesehatan dan kesegaran fisik akan berpengaruh positif pada kesehatan jiwa sehingga seseorang berpikiran jernih, berpandangan luas, selalu optimis dalam segala hal, dan berakhlak mulia. Kemudian selanjutnya, toharoh memiliki manfaat yang sangat besar bagi kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Salah satu manfaat toharoh yang lain adalah mempunyai efek refreshing, membersihkan badan dan jiwa, serta pemulihan tenaga. Kemudian, pentingnya toharoh. Toharoh sangat penting disebabkan dengan hal-hal berikut, yaitu toharoh merupakan syarat sahnya sholat. Kedua, pelaksanaan sholat dengan disertai toharoh merupakan bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyanjung orang-orang yang menyucikan diri dan memuji para penghuni masjid. Kemudian, kurang perhatian dalam menjaga kebersihan dari najis menjadi salah satu sebab datangnya siksa di dalam kubur. Sekian dari saya, Deska Seria Ramadanti. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.